Halo semuanya, saya Ferdinand Jason, mahasiswa Universitas Internasional Batam, NPM 1951118. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kasus kepalitan antara KT Corporation terhadap PT Global Mediacom. Nah, nomor putusannya adalah 1435K/PDT sus pilot 2020. Kasus posisi ini pemohon pilot atau pemohon kasasi adalah PT Corporation, yaitu suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum yang berlaku di negara Korea Selatan, yang diwakili oleh Hyunmo Koo Direktur berkedudukan di Gyeonggi-do, Korea Selatan. Nah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsuddin dan kawan-kawan para advokat yang beralamat di Menara Sudirman, Gedung lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman 60, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2020. Kemudian, termohon pilot atau termohon kasasi adalah PT Global Mediacom Tbk yang diwakili oleh David Fernando Audi dan Christopus Taufik Siswandi, para direktur yang berkedudukan di MNC Tower lantai 27. Kemudian dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotman Paris Hutapea dan kawan-kawan para advokat yang beralamat di The Kensington Commercial Blok A 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2020. Kemudian kronologinya adalah bahwa pemohon kasasi dahulu sebagai pemohon pilot telah mengajukan permohonan pernyataan pilot di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut, pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima dan mengabulkan permohonan pilot seluruhnya. Kedua, menyatakan PT Global Mediacom Tbk yang beralamat di MNC Tower lantai 27, Jakarta, sebagai termohon pilot dengan segala akibat hukumnya. Kemudian ketiga adalah menetapkan dan menunjuk serta mengangkat hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta sebagai hakim pengawas. Lalu menetapkan imbalan jasa kurator akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku setelah kurator melaksanakan tugasnya. Kemudian terakhir adalah menghukum termohon pilot untuk membayar seluruh biaya dari perkara tersebut. Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan nomor 33/PDT sus pilot 2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 September 2020 yang amarnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menolak permohonan pemohon. Yang kedua adalah menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.411.000. Sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon pada tanggal 30 September 2020. Terhadap putusan tersebut, pemohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2020. Sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi nomor 45 PDT sus pilot 2020 PN Niaga Jakarta Pusat junto nomor 33 PDT sus pilot 2020 PN Niaga Jakarta Pusat yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri atau Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga. Menimbang bahwa permohonan kasasi akuo berdasarkan alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sesama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Pemohon kasasi meminta agar yang pertama adalah menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi atau pemohon pilot KT Corporation untuk seluruhnya. Kedua adalah membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 33 PDT sus pilot 2020 PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 September 2020. Lalu dasar pertimbangan hakim
Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Fakti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU menentukan bahwa untuk dikabulkannya permohonan pilot, maka keberadaan utang termohon pilot kepada pemohon pilot harus terbukti secara sederhana dan jelas. Kemudian bahwa keadaan tersebut tidak terbukti adanya karena permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon didasarkan pada pelaksanaan opsi jual yang disepakati para pihak dalam Put and Call Option Agreement tanggal 9 Juni 2006. Sedangkan pemohon pilot bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah bahwa berdasarkan keabsahan Put and Call Option Agreement tersebut telah diperiksa dan diadili dalam perkara terpisah dan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum, yaitu putusan nomor 97/PDTG/2017 PN Jakarta Selatan. Perjanjian tersebut dinyatakan batal secara hukum. Kemudian bahwa karena itu tepat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Fakti bahwa keberadaan piutang pemohon terhadap termohon pilot tidak terbukti secara sederhana. Lalu dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya bersangkutan. Oleh karena itu, mengadili bahwa yang pertama adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yakni KT Corporation tersebut. Kemudian kedua adalah menghukum pemohon kasasi atau pemohon pilot untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Lalu pendapat pribadi saya mengenai dasar hukum dan prinsip-prinsip kepalitan yang sudah diputus itu apakah sudah sesuai? Nah, menurut saya dalam hukum kepalitan itu terdiri dari prinsip paritas creditorium, kemudian passu pro rata parte, lalu struktur creditors, prinsip utang, prinsip debt collection, prinsip debt pooling, debt forgiveness, dan prinsip universal dan territorial. Nah, menurut pendapat saya mengenai kasus kepalitan KT Corporation terhadap PT Global Mediacom ini sudah sesuai dan saya setuju. Nah, karena prinsip universal dalam kepalitan mengandung makna bahwa putusan pilot dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pilot tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pilot dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepilitan atau dikenal sebagai cross-border insolvents. Dan prinsip passu pro rata parte adalah bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka. Kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Nah, terkait kasus kepalitan ini, kedua prinsip yakni prinsip universal dan prinsip passu pro rata parte bahwa keadaan tersebut tidak terbukti adanya karena permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon didasarkan pada pelaksanaan opsi jual yang disepakati para pihak dalam Put and Call Option Agreement tanggal 9 Juni 2006. Sedangkan pemohon pilot bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Kemudian, selain itu dalam pasal 8 ayat 4 UU Kepalitan yang lengkapnya berbunyi, permohonan penyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot telah terpenuhi. Bahwa untuk dikabulkannya permohonan pilot, maka keberadaan utang termohon pilot kepada pemohon pilot harus terbukti secara sederhana.
Namun dalam kasus ini, tepat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judes Fakti bahwa keberadaan piutang pemohon terhadap termohon pilot tidak terbukti secara sederhana, ya sehingga dalam hal ini PT Global Mediacom tidak dapat dinyatakan pilot. Demikianlah hasil analisis saya dan juga penjelasan saya terhadap kasus kepilotan ini. Sekian dan terima kasih.